Kalimatu tarhib al mau'idatul hasanah ma tahlil bi ihtisaran allati sayuqaddimuha ahadu a'da tadbir fil hadar ribat wa qabli an nahtatimu hayum jazakumullahu khairul jaza ala hasani ikhtimakum fa ilaihi falyatafaddal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal insan 'allamahul bayan wa anzalal qur'an bi afshahil lisan ala nabiyhi al-mab'usi 'alal insi wal jan Muhammadin al-mustafa ala mamarid duhuri wal azman sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasad mudghatan faida solahat al jasad kuluh faida fasadat al jasad kuluh. Jadi di dalam diri seseorang itu terdapat segumpal darah, yang mana faida solahat al jasad kuluh, yang mana ketika segumpal darah itu baik, maka akan berpengaruh baik pula terhadap seluruh tubuh seseorang tersebut. Dan apabila faida fasadat al jasad kuluh, dan apabila segumpal darah tersebut itu buruk, maka akan berpengaruh buruk juga terhadap diri seseorang itu. Dan segumpal darah itu yaitu hati. Jadi hati itu bisa dikatakan malikul a'dha, jadi rajanya beberapa anggota tubuh. Kita harus bisa membersihkan hati kita atau dendeni hati kita dengan cara memperbanyak sholawat, memperbanyak ngaji, memperbanyak dzikir. Kalau dawuhnya Imam Ibnu Ruslan dalam kitab Zubat, beliau dawuh bikasroti sholati wa taati wa tarkima linafsi min sahwati. Jadi cara membersihkan hati supaya hati kita itu bersih, hati kita itu baik dengan cara bikasroti sholati wa taati, dengan memperbanyak sholat, taat kepada Allah, yaitu menjauhi larangan-larangan Allah. Watar kima linafsi min sahwati, dan juga meninggalkan perkara yang mana perkara tersebut itu pengaruh terhadap nafsu atau mengikuti hawa nafsu. Seperti halnya ketika kita ada kerentek dalam hati kita ingin bulat, itu kan nafsu kita ingin keluar dari pondok, ingin bersenang-senang di luar, itu harus kita jaga supaya hati kita itu tetap bersih, yaitu dengan cara bitar kimal nafsi min sahwati. Karena apa? Karena inna nafsa la amaratun bisu. Jadi nafsu itu pasti ada kaitannya dengan sebuah kejelekan. Jadi kalau hati kita baik, hati kita bersih, maka kita itu dapat mudah menerima ilmu. Seperti halnya makalah Imam Syafi'i, al ilmu nurun wa nurohi layudi li asi. Jadi ilmu itu sebuah cahaya, dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan untuk orang yang bermaksiat. Jadi kalau hati kita itu masih ditumbuhi rasa hasad, rasa di situ masih terdapat sebuah keburukan, maka Allah itu tidak akan menurunkan cahaya atau ilmu terhadap hati kita atau pikiran kita. Kemudian ada sebuah cerita dalam kitab Bayrul Jazim, di situ ada seorang laki-laki yang di situ dikatakan memiliki dosa seberat Gunung Tihama. Enggak tahu Gunung Tihama itu beratnya seperti apa. Di kitab tersebut dikatakan bahwa memiliki dosa seberat Gunung Tihama. Kemudian orang tersebut pergi dari rumahnya dan berjalan-jalan, kemudian di tengah jalan dia itu menemui sebuah pengajian, atau di situ ada seorang ulama yang mengaji di daerah tersebut. Kemudian dia itu mendengarkan dan takut atas apa yang dia lakukan sebelumnya, takut atas dosanya. Karena litarkit toati tadi, litarki mana karena toat tadi, dia itu dalam kitab tersebut diterangkan bahwa dosanya itu dihapus ketika setelah mendengarkan pengajian tersebut. Karena Allah itu innallaha lam yahluk ala wajil ardi turbatan akroma min majalisil ulama. Jadi Allah itu tidak menciptakan sebuah kemuliaan di atas muka bumi ini selain kemuliaannya majelisnya ilmu. Jadi orang yang
Sampean-sampean iki mriki termasuk nggih sangat sangat apa ya? Ya sangat mulia karena masih bisa mengaji dengan para ulama-ulama, para masai-masai. Karena di situ dalam kitab tersebut juga dijelaskan bahwa khuduru majlisil ilmi yukafiru sab'ina min majlisil abi walahwi. Jadi hadir dalam sebuah majelis ilmu itu dapat melebur 70 dosa dari majelis sampean bergurau, sampean rasan-rasan itu dapat dilebur dari menghadiri majelis ilmu tadi, yaitu ilmu syariat. Maka sampean iki sregep ngaji, sregep sekolah, mumpung masih ada di sini. Ya mungkin Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil akhirin. Wa shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fi mali ala ila yaumidin. Allahumma ij'al usul sawaba ma qara'na minal Qur'anil azim wa ma halalna min qawli la ilaha illa wa ma subhana wa ma hamdana wa ma sallayna ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadha majlisil mubarak hadiyatan wa silatan mubarakatan samilatan ila hadrat nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sayyidina Muhammad Bismillahirrahmanirrahim wa ihwanihim al-anbiya wal mursalin wa ali ashabi azwan duriyati wa ali baiti ajmain wal khulafir rasyidin laimatul mujahidin wal amil amilin wa li ta'ati ajmain. Allahumma ja'al fidalahu minan nar wa sitrahu minan nar wa fikan lahu minan nar. Allahumma fir lahu warhamhum wa'afihim wa'fahum. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'alhum hufratan min hufranil niran. Allahumma firna lihum alladhina sabaqna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.